Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Puan Arifani, Susan Octavia Siregar, Syifa Julaika Yusuf, dan Maria Christina Simanjuntak. Di video kali ini kami akan membahas sedikit nih mengenai logam alkali tanah dan senyawanya. Selamat menonton! Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi alkali tanah dan senyawanya, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih alkali tanah itu? Jadi, alkali tanah adalah sekelompok unsur kimia yang menempati golongan 2 atau golongan 2A pada tabel periodik. Golongan ini sering disebut sebagai golongan berilium, di mana unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok alkali tanah antara lain ada berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, dan yang terakhir ada radium atau Ra. Nah, setelah kita mengetahui apa itu alkali tanah dan senyawanya, di video kali ini kita akan membahas secara mendalam nih tentang alkali tanah dan senyawanya. Dimulai dari sifat fisik alkali tanah, apa saja sih sifat periodik alkali tanah, juga apa saja nih yang termasuk sifat kimia dari alkali tanah. Bagaimana cara mendapatkan unsur dan senyawanya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan industrinya. Untuk itu, simak video berikut ini ya. Nah, yang pertama kita akan membahas apa saja sih sifat fisik dari alkali tanah. Sifat fisik alkali tanah yang pertama yaitu alkali tanah memiliki titik dedeh dan titik leleh yang lebih tinggi daripada suhu ruang. Lalu sifat fisik alkali tanah yang kedua yaitu berwujud padat pada suhu ruang. Sifat fisik alkali tanah yang ketiga yaitu bersifat logam, cukup reaktif tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan unsur-unsur logam alkali. Untuk sifat fisik alkali tanah yang terakhir yaitu logam alkali tanah memiliki energi ionisasi yang cukup rendah sehingga alkali tanah mudah melepaskan kedua elektron valensinya membentuk ion positif 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih yang termasuk sifat periodik alkali tanah. Alkali tanah memiliki jari-jari atom yang besar, juga harga energi ionisasi yang kecil, yang berarti menandakan bahwa atom-atom golongan alkali tanah mudah melepaskan elektron. Selain itu, alkali tanah juga mudah mengalami oksidasi dan bersifat reduksi kuat, sehingga harga potensial reduksinya yang besar dan bernilai negatif. Untuk dapat memahami sifat periodik alkali tanah, teman-teman bisa melihat tabel yang akan disajikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat kimia alkali tanah, di mana alkali tanah memiliki beberapa sifat kimia, yaitu logam alkali tanah bersifat lunak tetapi lebih keras jika dibandingkan dengan logam alkali, di mana semakin bertambah nomor atomnya, maka logam tersebut akan semakin lunak. Selain itu, mempunyai spektra emisi dengan warna nyala yang khas, misalnya pada kalsium memiliki warna nyala merah orange, dan strontium berwarna merah tua, juga barium berwarna hijau. Oksidasinya bersifat basah, juga alkali tanah sulit larut dalam air. Kelarutan logam alkali tanah bergantung pada nomor atom ion logam dan jenis ionnya. Teman-teman pasti bertanya nih, bagaimana sih cara mendapatkan logam alkali tanah? Salah satu metode yang umum dilakukan untuk mendapatkan logam alkali tanah adalah dengan mengelektrolisis leburan garam oksidanya yang telah dicampurkan dengan NaCl, di mana elektrolisis adalah media utama untuk mendapatkan logam alkali tanah dari senyawa kloridanya, sedangkan NaCl berfungsi untuk menurunkan titik lelehnya.
Nah, setelah kalian mengetahui apa itu logam alkali tanah dan senyawanya, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih manfaat dari logam alkali tanah dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari juga industri? Ternyata adik-adik, logam alkali tanah memiliki manfaat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Seperti pada berilium atau Be, di mana Be digunakan sebagai moderator neutron pada reaktor nuklir untuk mengontrol reaksi fisi. Selanjutnya, pada magnesium atau Mg, magnesium digunakan untuk menetralisir asam lambung juga memberikan cahaya putih terang pada kembang api. Pada kalsium atau Ca yang terkandung dalam susu dan merupakan unsur penting dalam tulang, gigi, kulit kerang, juga unsur penting pada senyawa CaSO4 atau gipsum yang digunakan untuk membalut tulang yang retak. Selanjutnya pada strontium atau Sr sebagai SrNO3 dua kali sebagai nyala api atau suara dan cahaya merah pada kembang api. Selanjutnya pada barium atau pada BaSO4 mampu menyerap sinar X sehingga digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan pasien. Dan yang terakhir, pada Ra digunakan untuk mengecat nomor pada jam karena dapat bersinar dalam gelap, di mana Ra bersifat radioaktif dan dalam bentuk RaCl2 dimanfaatkan untuk menghasilkan gas radon untuk pengobatan kanker. Maka dapat disimpulkan bahwa logam alkali tanah adalah unsur-unsur yang berada di golongan 2 pada tabel periodik yang terdiri dari berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, dan radium atau Ra, di mana logam alkali tanah memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi daripada suhu ruangan. Oleh karena itu, unsur-unsur logam alkali tanah berwujud padat pada suhu ruangan. Logam alkali tanah memiliki jari-jari atom yang besar dan harga energi ionisasi yang kecil, yang berarti atom-atom unsur golongan alkali tanah mudah melepaskan elektron. Cara mendapatkan logam alkali tanah dari senyawanya memerlukan proses yang bergantung pada sifat kimia logam tersebut. Selesai sudah pembahasan kita mengenai logam alkali tanah dan senyawanya. Semoga video ini dapat menambah pemahaman adik-adik mengenai logam alkali tanah dan senyawanya. See you the next video.